Apakah nanti Pak Kasal yang beliau juga sangat berpeluang, ataukah Pak Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat? Kalau Pak Kasal yang jadi Panglima, apakah nanti Pak Andika tetap menjadi Kasat atau berpindah jabatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Wah, hampir seminggu ya kita nggak update video baru. Mohon maaf karena banyak sekali kesibukan offline yang mensyaratkan mobilitas fisik ini sudah mulai ya, walaupun masih PPKM level 3, tetapi aktivitas fisik di sekitar Jakarta sudah kembali bergeliat, sehingga banyak beberapa tempat termasuk ngajar juga sudah mulai dibuka dengan metode tatap muka, yang sebelumnya dengan online, sekarang sudah mulai tatap muka. Kemudian rapat-rapat juga sebelumnya dengan model Zoom atau model online, sekarang juga sudah rapat langsung. Jadi saya mohon maaf banget buat teman-teman yang nunggu kok nggak ada video baru dari channel Ridwan Jogja. Mohon maaf, ini menyesuaikanlah aktivitas dengan kemampuan kita untuk upload video baru. Nah, nggak usah berpanjang-panjang, yang lagi rame hari ini teman-teman adalah tentang kandidat Panglima TNI yang seminggu ini lebih ya, 2 mingguan lebih dibahas di media massa, baik televisi maupun yang lainnya. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi the next Panglima TNI? Karena Bapak Marsikal Hadi Cahyanto sesuai dengan peraturan, beliau akan pensiun di bulan November. Artinya September, Oktober ini adalah masa transisi ya, masa pergantian. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang, Presiden mengusulkan nama dan kemudian nanti ada semacam hearing atau fit and proper test di Komisi 1 DPR dan kemudian nanti diputuskan. Nah, yang sekarang sedang rame itu ada 2 calon. Yang pertama adalah Bapak Laksamana Yudo Margono. Beliau adalah Kepala Staf Angkatan Laut. Ini fotonya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Jenderal Andika Perkasa. Nah, ini saya nutupin nggak? Oke, ini beliau Kepala Staf Angkatan Darat. Kenapa Kepala Staf Angkatan Udara tidak saya masukkan? Ya, bisa saja Pak Fajar Kasau sekarang menjadi the next Panglima, tetapi probabilitasnya sangat kecil karena Panglima yang sekarang dari Angkatan Udara. Ya memang ini prerogatif Presiden, tapi kayaknya kok agak gimana gitu ya kalau dari Angkatan Udara terus Angkatan Udara lagi gitu. Tapi nggak tahu juga ya, Bapak Jokowi kan juga kadang-kadang sifat untuk kepemimpinan beliau itu kan unik. Jadi susah tertebak. Makanya kita bikin 2 ini, masalahnya nanti yang dipilih ternyata Kasau, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga analisa YouTube gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita akan bahas keunggulan masing-masing. Saya nggak akan melihat kekurangan ya, karena keduanya adalah Jenderal Bintang 4 ya, Laksamana Bintang 4 yang sangat capable untuk memimpin Tentara Nasional Indonesia. Nah, yang pertama dari Pak Yudo. Pak Yudo ini salah satu nilai lebihnya adalah beliau pernah Pangko Gap. Wah, nggak jelas nih, Wilhan, maaf ya tulisannya kayak dokter. Cita-cita yang terpendam ya, Pangkogap Wilhan 1, Panglima Komando Wilayah Pertahanan 1. Nah, ini struktur baru di Mabes TNI di mana mengkoordinasikan 3 angkatan itu. Jadi beliau pernah memimpin 3 angkatan sebagai Pangkogap Wilhan 1.
Dan dari sisi usia, tentu beliau ini lebih muda dari Pak Andika. Jadi kira-kira beliau baru akan pensiun tuh tahun 2023. Nah, kemudian ya tentu ya sesuai persyaratan ya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, tentu beliau sudah mengikuti tahap penjenjangan ya. Mulai dari brevet beliau, bintang kehormatan dan sebagainya tentu sudah sangat komplit ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah nih kalau yang dipilih Pak Kasal, relatif normal-normal aja, dan itu lagi-lagi kembali kepada Bapak Presiden. Nah, berikutnya Pak Andika Perkasa. Pak Andika Perkasa ini beliau kepangkatannya cukup lengkap di Angkatan Darat. Beliau pernah dan Pas Pampres, pernah Kadis Penat juga ya, pernah di Kadis Penat. Nah, ini kenapa saya tulis di sini, karena beliau ini yang mempelopori pembuatan channel, bukan pembuatan sebenarnya, tapi profesionalitas channel YouTube ya di TNI Angkatan Darat. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya Angkatan Darat, men, itu ngeri banget view-nya, jutaan. Bahkan followernya juga lebih dari 1 juta. Ya, setiap video baru itu didesain dengan sangat baik, angle-nya bagus, drone-nya banyak, kameranya mungkin 8 itu. Ya, dan 8 lebih lah malah mungkin. Kemudian dibikin mengharukan ya, dibikin kadang-kadang heroik gitu. Jadi kalau teman-teman ingin lihat kinerja Angkatan Darat, ya lihat YouTube-nya TNI AD, ya kan? Lihat channel YouTube-nya TNI AD. Nah, itu tidak lain tak bukan karena Pak Kasat yang sekarang, Pak Andika Perkasa, dulu pernah Kadis Penat, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Jadi beliau paham benar bahwa untuk bisa mendekati masyarakat, mendapat kepercayaan masyarakat itu dengan mengemas informasi semenarik mungkin, gitu. Beliau juga pernah dan Pas Pampres ya. Saya tulis di sini dan Pas Pampres. Ini kenapa penting? Karena sebagai dan Pas Pampres, beliau jelas memahami karakteristik Bapak Presiden ya. Sehari-hari kan bertemu ya, hampir 24 jam bahkan. Dalam beberapa event-event tertentu harus mendampingi terus. Jadi beliau sudah istilahnya Pak Jokowi itu sudah hafal juga dengan karakter Pak Andika Perkasa gitu. Kemudian rekam jejak beliau yang juga menarik adalah beliau ini orang lama di intelijen. Kenapa? Karena beliau ini meniti karir itu dari Kopassus. Dan pada saat beliau menjadi perwira muda Kopassus, beliau juga alumni program yang disebut dengan program Charlie. Ini adalah program rahasia di era Pak LB Murdani ya. Beliau memerintahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Hot Mangaraja Panjaitan saat itu kemudian membuat semacam satu unit atau tim kecil ya tentang intelijen tempur yang anggotanya adalah para perwira Kopassus. Nah, Pak Andika saat itu barusan lulus dari Akademi Militer. Beliau kan lulusan tahun 87 ya. Ini kemudian barusan lulus pada 88-89 beliau gabung di tim Charlie. Jadi pemahaman beliau tentang dunia intelijen juga sangat bagus. Dan beliau juga alumni pendidikan komando di Amerika Serikat. Beliau juga mengambil master juga di Amerika Serikat. Jadi beliau ini begini, kayak panah kedekatannya dengan Amerika ini cukup baik ya. Hubungan beliau dan bahasa Inggrisnya juga bagus banget. Jadi secara intelijen beliau memahami, kemudian geopolitik, internasional, kawasan internasional beliau sangat paham juga. Nah kan ini sebenarnya sudah lengkap ya, dua-duanya ini bisa saja dipilih oleh Bapak Presiden. Tetapi permasalahannya Pak Kasat ini pensiunnya tahun 2022 gitu. 2022. Nah, berarti beliau hanya menjabat, kalau beliau yang dipilih, beliau hanya menjabat sekitar 1 tahun saja. Ya nggak ada masalah sih. Cuma berarti pada tahun 2022 kita juga akan menghadapi situasi pergantian
Panglima TNI lagi. Nah, tinggal Bapak Presiden mau gimana nih? Apakah mau pergantian lagi itu tahun 2023? Ini 1 tahun menjelang pemilu, ataukah 2022 2 tahun menjelang pemilu? Nah, logikanya kalau sekarang dipilih dari Angkatan Laut, Pak Yudo, maka nanti 2023 tentunya bukan Angkatan Laut. Pada saat Pilpres 2024 itu Panglimanya bukan dari Angkatan Laut, kan sudah Angkatan Laut gitu. Tapi kalau sekarang Angkatan Darat dulu, gitu ya, berarti nanti sama, begitu Pak Andika pensiun, 2022 November juga, itu gantinya tentu bukan, ya mestinya idealnya biasanya bukan dari darat. Nah, apakah pada saat Pilpres, Bapak Presiden Jokowi ingin TNI dipimpin oleh darat atau dipimpin oleh laut atau yang lainnya, AU? Ya itu lagi-lagi pertimbangan beliau. Nah, itu saja teman-teman yang ingin saya kupas dalam video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tunggu siapa yang akan dipilih oleh Bapak Presiden. Mungkin minggu ini atau mungkin minggu depan, ya kita tunggu saja ya perkembangannya seperti apa. Yang jelas dua-duanya adalah jenderal dan laksamana yang very capable. Dan juga barangkali mohon maaf kalau Kasau tidak sama saya tampilkan di sini, tapi juga berpeluang. Jadi Pak Kasau, Pak Marsikal Fajar juga berpeluang, tapi mohon maaf tidak saya pasang fotonya di sini. Mungkin saja Presiden akan memilih Kasau, kita juga nggak tahu, namanya juga prerogatif Bapak Jokowi. Matur nuwun, jangan lupa tetap prokes, tetap jaga kesehatan, dan salam terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi. Subscribe, like, share. Salam intelijen.